pembicaraan mengenai tema-tema utama dalam Al-Quran, yang mana memang sebagaimana tadi yang Pak Habib sebutkan bahwa ada banyak sebetulnya karya yang telah ditulis oleh para ulama kita terdahulu yang memang memfokuskan untuk membahas tema-tema tertentu. Dapat disebut juga selain yang tadi disampaikan oleh Pak Habib adalah Abul A'la al-Maududi, ya. Di samping tafsirnya, tafhimul Quran, dan kemudian yang utama mengenai tema-tema besar ini adalah satu buku yang ditulis dalam bahasa Urdu tentu saja dan diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan Al-Mustalahat Al-Arba'ah, di mana dalam Al-Mustalahatul Arba'ah Syekh Abul A'la al-Maududi mencoba untuk menguraikan tema mengenai ketuhanan, ya, al-ilah, mengenai ar-Rabb, rububiyah, kemudian mengenai ibadah, dan kemudian mengenai ad-din. Jadi empat istilah yang dikaji dan dikupas secara mendalam oleh Syekh Abul A'la al-Maududi. Kemudian juga ada lagi Sayyid Qutb, ya, rahimahullah, dalam bukunya At-Tasawwur Al-Islami, Muqawwimat, ya, Khasa'is At-Tasawwur Al-Islami wa Muqawwimatuha, juga membentangkan mengenai empat konsep besar ini, ya, di mana dapat dikatakan, dan itu diakui oleh Sayyid Qutb sendiri, banyak Sayyid Qutb itu juga mengambil dan belajar dari Syekh Abul A'la al-Maududi. Ya. Kemudian di dalam buku Syahid Rahmat Syekh Ismail Raji Al-Faruqi rahimahullah, ya, buku Tauhid pun itu sebetulnya juga kalau kita peras-peras, ya, tema-tema utamanya itu juga sekitar tema besar ini, ya. Dan beliau tulis memang dalam bahasa Inggris dan sangat artikulatif dan sangat penting untuk menjadi rujukan kita di dalam memahami at-tauhid dan implikasinya di dalam pemikiran dan kehidupan, ya. Dan yang merupakan worldview atau Islamic worldview. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku sekalian, ya, tema besar ini, Tuhan, alam semesta, manusia, dan kehidupan ini memang secara spesifik kami pilih, ya, untuk memang karena waktu yang juga sangat terbatas, ya, maka sekurang-kurangnya jika empat ini kita memahaminya dengan baik, ya, secara komprehensif, insya Allah kita akan mendapatkan satu tasawur yang menyeluruh mengenai Islam, ya. Ibaratnya empat ini adalah kalau ibarat kendaraan, ya, ini adalah onderdil atau spare parts utama, ya. Jadi spare parts utama ini memang mesti ada di setiap kendaraan. Hanya bedanya mungkin antara kendaraan yang satu dengan kendaraan yang lain, ya, dengan adunan yang berbeda, ya, penekanan yang lebih besar di aspek ini, penekanan yang mungkin lebih besarkan lagi di aspek yang lain, maka kemudian akan menimbulkan satu sistem yang berbeda juga. Nah, jadi ini bisa dikatakan ini adalah komponen sistem, ya, sistem yang atau paradigma yang ada di dalam agama kita, dalam agama Islam, ya. Jadi komponen-komponen ini memang sudah diukur sedemikian rupa oleh
Allah Subhanahu wa taala, sehingga memang akan menghasilkan satu gerak, satu tenaga yang yang besar tapi smooth, ya. Tidak menghasilkan letupan-letupan pada aspek-aspek yang lain dan tidak menggerus, ya, komponen yang lain. Tapi semuanya itu bisa sustain, ya, bisa sustainable dan juga bisa bergerak, ya, untuk jangka waktu yang lebih lama, ya, dan berkepanjangan. Inilah komponen yang yang saya pilihkan, ya, al-ilah, al-kaun, al-insan, wal-haya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya, dari keempat realitas besar, ya, atau tema besar ini, tentu tema yang pertama adalah yang paling utama, ya, yang paling utama, itu tema Tuhan itu sendiri. Tuhan, ya, al-ilah atau God dalam bahasa Inggrisnya, ini kita diajarkan di dalam Al-Quran. Dan ini ternyata berlaku, ya, bukan hanya dalam sistem Islam, tapi sistem yang lain juga ternyata Tuhan ini menempati posisi yang luar biasa sentral. Meskipun oleh pihak-pihak tertentu posisi ini diabaikan atau tidak disadari, ya. Tapi sebetulnya posisi ataupun komponen inilah yang paling utama di dalam sistem itu, ya. Dalam sejarah kehidupan manusia, masyarakat manusia ini memiliki ataupun menggunakan kosakata dan istilah yang berbeda-beda di dalam mengungkapkan Tuhan ini, ya. Tapi yang begitu sangat mencolok, ya, dan sangat nampak sekali, ya, bahwa tidak ada manusia yang hidup itu tanpa satu konsep tentang Tuhan, ya. No man lives without a God, ya. Dan God ini atau Tuhan ini dalam bahasa-bahasa yang digunakan oleh manusia itu digunakan diungkapkan dengan kosakata ataupun dengan perbendaharaan yang berbeda-beda. Dalam bahasa Arab ilah, dalam bahasa Hebrew atau Ibrani El, ya. Dalam bahasa Yunani, ya, Dios. Dalam bahasa Sanskerta Dev, ya, Theos. Ini juga dalam bahasa Latin. Kemudian kalau dalam bahasa kita Tuhan, di bahasa Indonesia, bahasa Melayu Tuhan. Kemudian bahasa Persia itu Khuda, ya. Dalam bahasa Jawa itu ada Gusti, ya, Pengiran, ya, dan seterusnya, ya. Ini adalah bagaimana manusia itu mengungkapkan, ya, ketuhanan, ya. Maka sering kita dengar, ya, ucapan-ucapan yang selalu, ya, dibarengi dengan sebutan-sebutan ataupun ungkapan-ungkapan ini, ya. Dalam bahasa kita, ya, Tuhan itu bahasa Melayu, dan kemudian juga to certain extent, ya, karena H itu kadang-kadang disilentkan dalam bahasa Melayu jadi tuan, maka tuan-tuan, ya, tuan-tuan semua, ya. Sebenarnya Tuhan itu jadi Tuhan. Nah, tapi kita bisa membedakan dengan sense kita, ya. Itu secara naluri kita bisa membedakan ketika Tuhan itu sebagai penghormatan kepada seseorang, sesama makhluk, ya. Dan ketika itu digunakan untuk zat yang tinggi itu sendiri, yaitu Tuhan, ya. Sama
bahasa-bahasa atau dengan kata-kata yang lain ini, ya. Dan bahasa Jawa pun juga sama. Gusti itu untuk keturunan royal, keturunan apa namanya itu keraton, ya. Kerajaan itu sering juga digunakan Gusti. Tapi juga itu digunakan untuk Allah, ya. Gusti Allah, ya. Gusti Kanjeng Nabi, ya. Untuk Allah, untuk Rasul itu Gusti juga, ya. Jadi sebutan Gusti ini, Tuhan, Tuan, ya, itu adalah sebetulnya ungkapan untuk menghormati, ya, penghormatan. Dan penghormatan yang tertinggi itu adalah hanya kepada Tuhan yang hakiki, yang semestinya itu. Ya. Itu juga pengiran, ya, pengiran, ya. Itu kita pakai, ya. Di bahasa Jawa itu, ya, Pangeran Diponegoro, ya, pengiran yang lain, ya. Kemudian juga di Brunei itu juga digunakan pengiran, ya. Cuma pengiran ini kalau untuk apa namanya zat yang paling tinggi yaitu Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kemudian pengiran ini adalah yang tertinggi, ya. Ini sebutan-sebutan yang berlaku, ya, di dalam masyarakat manusia yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu sekalian, saya katakan bahwa memang itu manusia itu, ya, dalam sejarahnya yang cukup panjang itu, ya, adalah hidup, ya, selalu, ya, memiliki konsep tertentu mengenai Tuhan. Ya. Al-Quran dan studi-studi di berbagai bidang, ya, itu arkeologi, ya, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain sebagainya, ya, itu menegaskan realitas ini, yaitu bahwa ide ketuhanan itu memang ada dengan manusia, ya, ada bersama manusia itu sendiri. Begitu ada manusia, maka ide ketuhanan itu otomatis ada, ya. Kajian-kajian arkeologis menegaskan ini, ya. Hatta peradaban-peradaban sebelum sejarah atau prasejarah, ya, itu juga arkeologi mendapatkan, ya, bahwa manusia itu memiliki sistem peribadatan, memiliki sistem ketuhanan tertentu, ya. Itu juga kajian-kajian antropologis, sosiologis, psikologis, ya, dan lain sebagainya. Nah, maka di sini kalau kita mengikuti argumen Al-Quran, ya, karena Al-Quran itu mengkabarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita semua bahwa manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam, maka sudah barang tentu, ya, konsep Tuhan atau ide Tuhan itu sudah ada mulai pertama kali. Bahkan itu adalah konsep tauhid, ya. Jadi dalam Islam itu yang pertama muncul itu tauhid, ya, bukan selainnya, ya. Itu konsep kemahaesaan Tuhan, ya. Karena bersama Adam alaihissalam itu, ya, bahwa kemudian itu mengalami pembelokan-pembelokan, ya, itu memang karena faktor sejarah, ya, faktor kesejarahan. Sekurang-kurangnya kalau kita mengikuti Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran kemudian pada waktu turunnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, bagaimana kaumnya Nabi Nuh itu di surat Nuh itu, ya, wa qalu la tadharunna alihatakum, ya, wala tadharunna waddan, ya, wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, ya. Jadi Wad, Suwa, Yaghutz, dan Nasr itu adalah bagi kaumnya Nabi Nuh itu dianggap Tuhan.
Ya. Artinya waktu Nabi Nuh diutus oleh Allah Ta'ala itu memang manusia sudah mengalami pergeseran dari monoteistik, ya, dari tauhid itu menjadi politeistik, ya, menjadi politeistik. Dan itu yang kemudian dihadapi oleh Nabi Nuh. Dakwahnya Nabi Nuh adalah bagaimana mengembalikan mereka itu kepada tauhid kembali, ya, yaitu kepercayaan kepada dan keimanan kepada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin yang ingin ditegaskan di sini adalah bahwa manusia itu tidak dapat hidup tanpa konsep Tuhan. Nah, bagaimana konsep Tuhan itulah itu nanti akan kita kaji di sini, ya. Berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran, dan juga kemudian kita coba, ya, kita memanfaatkan juga kajian-kajian kontemporer, ya, mengenai Tuhan ini, ya. Karen Armstrong, ya, bahkan Karen Armstrong ini punya satu kajian, ya, itu mengenai sejarah Tuhan. Tuhan itu ternyata juga ada sejarahnya. Kalau pertama kali kita baca mungkin agak aneh gitu, ya. Tuhan punya sejarah ternyata. Iya. Ya. Bukan Tuhannya itu yang, ya, tapi yang punya sejarah adalah bagaimana manusia itu memahami Tuhan. Itu sebetulnya yang dimaksudkan. Ya. Dan Karen Armstrong pun dalam mukaddimah buku dia, ya, itu dia mengatakan, ya, bahwa memang manusia adalah makhluk beragama, makhluk bertuhan. Yet my study of the history of religion has revealed that human beings are spiritual animals. Indeed, there is a case for arguing that Homo sapiens is also Homo religiosus. Yeah. Men and women started to worship gods as soon as they became recognizably human. Ya. Jadi antara ketuhanan dengan manusia itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Begitu manusia menyadari dirinya atau mengenali dirinya sebagai manusia, otomatis di situ ada Tuhan. Ya. Ini yang bisa difahami atau diamati oleh para pengkaji. Ya. Maka ini tentu sangat kemudian menegaskan apa yang ada di dalam Al-Quran tadi sebetulnya. Ya. Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala pertama kali menciptakan Abana Adam alaihissalam, ya, itu ya sebagai manusia yang bertuhan, ya. Manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kita mencoba, ya, banyak teori Tuhan di abad modern. Wilhelm Schmidt, ya, The Origin of the Idea of God, ya, 1912. Rudolf Otto, The Idea of the Holy, ya, 1917. Freud, ya, Sigmund Freud, Totem and Taboo, 1913, dan The Origins of Religion. Ya. Emily Durkheim, ya, The Elementary Form of Religious Life. Ya. Emily Durkheim ini mencoba untuk mengembangkan teori Tuhan, idea tentang Tuhan ini itu mainly berdasarkan kajian antropologis dia di Australian Aborigine, ya, Australia, yang datang ke sana, ya. Kemudian tentu Emily Durkheim ini juga banyak menggunakan istilah-istilah yang sebetulnya sudah menjadi istilah umum seperti yang digunakan oleh Freud, ya, totem dan tabu. Ya. Jadi karena mereka memang telah berangkat dari skolaristik, ya, dari paham-paham yang berangkat dari agama, ya, maka mereka mencoba untuk mengkajinya seperti itu. Ya. Jadi Tuhan itu, ya, berkembang di masyarakat, ya, itu secara mulai dari primitif kepada yang semakin modern.
Ya. Maka inilah teori-teori tentang Tuhan ya yang ada di dalam kajian-kajian apa namanya itu apa namanya domestic scholars ya, para ilmuwan barat ya, seperti itu. Dan kebanyakan ya apa namanya dari teori-teori tersebut ya. Jadi kita memang kadang-kadang ya kalau kita mempelajari mengenai konsep Tuhan, ide tentang Tuhan ini, memang Tuhan ini kayak jadi mainan saja di barat. Jadi Tuhan itu diciptakan sendiri oleh manusia, kemudian juga disalib oleh manusia, dan juga kemudian dinyatakan mati oleh manusia sendiri. Ya. Ini yang apa namanya jamak ya terjadi di dunia barat ya mengenai Tuhan ini. Seperti yang apa namanya sering kita dengar ya dalam paparan-paparan, dalam kajian-kajian mengenai Tuhan ini ya. Pada abad modern ini memang betul-betul Tuhan itu dibantai ya. Dan Tuhan dinyatakan mati sudah ya. Death of God. Dan tokoh yang pembantai yang paling utama di sini ya, yang sering kita kenali adalah Nietzsche ya, Friedrich Nietzsche. Dalam bukunya yang dia beri judul The Gay Science ya. The Gay Science. Dia mengatakan ini kalau kita membaca apa namanya paragraf ini ya, kita membacanya itu gimana ya? Betul-betul mainkan ya Tuhan. God is dead, God remains dead, and we have killed him. Yet his shadow still looms. How shall we comfort ourselves, the murderers of all murderers? What were holiest and the mightiest of all that the world has yet owned has bled and death under our knives. Who will wipe this blood of us? What water is there for us to clean ourselves? What festivals of atonement? What sacred games shall we have to invent? Is not the greatness of this deed too great for us? Must we ourselves not become God simply to appear worthy of it? Jadi ini sebetulnya adalah nada-nada yang ya, mungkin bisa dikatakan nada nyinyir ya kepada Tuhan. Jadi memang betul-betul di barat ini Tuhan itu sudah jadi mainan betul. Tapi secara tidak sadar sebetulnya dia telah mempermainkan dirinya sendiri orang barat. Ya. Karena dengan demikian, ya, ini seperti kalimat yang terakhir. Ya. Must we ourselves not become gods simply to be worthy of it? Jadi seakan-akan dia juga agak malu-malu mau menamakan atau mengangkat dirinya sebagai Tuhan, ya, manusia sebagai Tuhan di sini. Ya. Anyway, inilah apa namanya sejarah Tuhan di Barat itu betul-betul sangat menyedihkan. Dan memang kemudian jika kita baca-baca dan ikuti cara konsep di Barat ya, itu memang realitas ya, termasuk realitas Tuhan itu adalah socially constructed ya. Socially constructed. Ini yang apa namanya secara jelas sekali ya dalam buku Peter Berger dan Thomas Lackman ya, The Social Construction of Reality. Ini betul-betul satu ekspresi yang paling apa namanya paling lugas ya, bahwa Tuhan itu adalah bikinan manusia ya. God is not out there kata mereka ya. But God is there because of us, because of human being ya. Karena kita ini, karena manusia ini kemudian Tuhan itu ada.
Bukan Tuhan ada, bukan manusia ada karena Tuhan, tapi Tuhan ada karena manusia. Ya, dibalik. Ya. Ini juga kemudian yang diekspresikan oleh Armstrong ya, dalam pertamanya itu ya. Beginning, human beings created God, who was the first cause of all things and ruler of heaven and earth. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita memang kalau bicara mengenai Tuhan ya, di alam modern ini, memang karena sebagai implikasi dari epistemologi sekuler, ya, epistemologi dan worldview sekuler itu, ya, dan yang sangat antroposentrik itu, ya, kemudian para pakar Barat itu, ya, di dalam memahami sesuatu itu memang segala sesuatunya memang adalah tolak ukurnya atau standarnya adalah manusia. Manusia kemudian yang membuat segala-galanya. Ya. Yang menciptakan Tuhan itu manusia. Yang menciptakan nilai-nilai, norma, aturan-aturan itu juga manusia. Ya. Jadi manusia segala-galanya. Nah, disinilah ketika manusia menjadi segala-galanya inilah sebetulnya tanpa disadari, ya, manusia itu sudah memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Ya. Maka mari kita lanjutkan. Konsep-konsep Tuhan ini ya, yang ada di dunia ini, ya. Setiap masyarakat ya, itu mengkonsepsikan atau mempersepsikan Tuhannya itu dalam bentuk dan cara yang berbeda-beda. Ada yang mengkonsepsikan Tuhannya itu ya, dalam bentuk yang begitu abstrak. Ya. Jadi hanya merupakan satu konsep-konsep yang abstrak, konsepsi, ya, idea, ideologi, mitologi, ya, itu semuanya adalah konsep semua. Ya, yang mana itu bisa dikatakan adalah metafisik, ya, atau metaphysical, ya, dan itu di luar yang bisa diindra oleh penginderaan kita. Ya. Seperti sebetulnya konsep Tuhan yang ada di dalam Islam itu juga termasuk konsep yang pertama ini. Ya. Cuma ya nanti sebagaimana kita pelajari bersama, konsep Tuhan dalam Islam itu meskipun dia Tuhan dalam Islam itu minal ghaibiyat, ya, tapi ghaibiyatnya Tuhan ini ya, itu seakan-akan seperti yang seperti hakikah yang kelihatan ya, yang nampak, yang jelas ya. Bukan lagi abstrak. Kemudian some conceive and perceive it in the material form. Ya. Sebagian masyarakat manusia itu mengkonsepsikan dan mempersepsikan Tuhan itu dalam bentuk-bentuk yang material. Maka kemudian banyak ada patung-patung, arca-arca, ya, sosok-sosok, tokoh-tokoh, bahkan bahkan manusia tertentu itu dianggap Tuhan. Human, animal, vegetation, etc. Ya. Dan ini adalah yang sering kalau kita mengikuti kajian-kajian antropologis, kajian sosiologis, ya, ataupun psychoanalytical, ya, adalah yang disebut dengan totem tadi, ya. Totem itu adalah bisa berwujud hewan, bisa berwujud buah-buahan ataupun tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, ya, di mana memang itu disucikan ya oleh kelompok atau sekelompok masyarakat tertentu. Ya.
itu totem. Maka kemudian siapa tadi ya, Sigmund Freud ya, dan juga Durkheim itu teori tentang Tuhan ya, itu dalam bentuk totem-totem. Ya. Karena yang dikaji adalah masyarakat aborigin. Dan masyarakat aborigin dipilih ya, karena menurutnya adalah itulah the modern primitive katanya. Ya. Jadi orang primitif yang ada masih hidup, masih tersisa di modern ini. Maka dia ingin mengkaji bagaimana cara berketuhanannya ya masyarakat aborigin itu. Ya. Menurut mereka itulah asal usul agama, karena manusia katanya yang berkembang dari fase yang primitif itu semua katanya. Ini karena berdasarkan asumsi-asumsi itulah yang mendasari kajian mereka. Maka sebetulnya kajian mereka itu juga kajian yang sangat spekulatif juga ya. Untuk dikatakan objektif itu sangat jauh ya sebetulnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini kalau kita kemudian mengikuti juga pendapat dari salah satu dari tokoh ilmu perbandingan agama, ya, yaitu Max Muller ya, dalam bukunya ini Lectures on the Origin and Growth of Religion, dia mengatakan whether we descend to the lowest roots of our own intellectual growth or ascend to the loftiest heights of modern, everywhere we find religion as a power that conquers, and conquers even those who think that they have conquered it. Ini dia mengungkapkan bahwa baik kita itu mencoba untuk turun ya ke level yang serendah-rendahnya dalam intelektual perkembangan manusia ini, ya, ataupun kita naik setinggi-tingginya ya yang telah dicapai oleh manusia modern. Di mana-mana kita menemukan, katanya, kita menemukan agama sebagai satu kekuatan yang bisa mengalahkan, ya. Dan mengalahkan bukan hanya bahkan mengalahkan orang yang mengklaim telah mengalahkan agama, yaitu seperti Nietzsche tadi. Jadi Nietzsche sebetulnya itu kasihan juga, dia itu sebetulnya juga tertipu dengan dirinya sendiri. Ya. Kalau menurut bahasanya Muller, ya, sebetulnya Nietzsche itu sedang membuat agama baru berarti, ya, dengan mencoba membantai Tuhan yang ada, ya, tapi menginovasi Tuhan yang baru, Tuhan yang diciptakan dia sendiri, yaitu manusia menjadi Tuhan. Ya. Nah ini kalau kita membaca, kembali kepada Al-Quran, ya, Al-Quran menyebutkan ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu dengan sebutan Allah. Ya. Dan ini di Al-Quran ada di dua surat. Ya. Redaksinya pun mirip. Satu di surah Al-Furqan, ya, 43, dan satunya lagi di surah Al-Jathiyah. Ya. Surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu 'alaihi wakila. Sudahkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu keinginannya sebagai Tuhannya? Dan kemudian yang di Al-Jathiyah itu ada beda fa di situ. Afaro'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Apakah engkau ya melihat orang yang menjadikan hawa nafsu keinginan sebagai Tuhan? Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini ya, bagaimana hawa nafsu itu bisa menjadi Tuhan. Ya.
yaitu mahma istahsana min syai'in wa ra'ahu hasanan fi hawa nafsihi kana dinahu wa madhhabahu. Mahma istahsana min syai'. Ya, apa saja maksudnya. Ya, apapun ya yang dianggap baik, ya, sesuatu yang dianggap baik, ya, menurut penilaian subjektivitas dirinya, yaitu nafsu, hawa nafsunya, maka sebetulnya itulah agamanya, itulah mazhabnya. Jadi apabila kita ini, ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita harus berhati-hati di sini. Ya. Apabila kita ini memilih sesuatu, ya, mengatakan ini baik, ya, sesuai dengan atau berdasarkan penilaian subjektif kita sendiri, yaitu yang terkait dengan vested interest kita sendiri, maka saat itulah kita sebetulnya sudah menuhankan hawa nafsu kita. Maka sekali lagi beberapa kali sudah saya sampaikan juga, saya mengingatkan juga ya dalam kelas-kelas yang terdahulu ya, ulama-ulama kita itu mengenai nilai ini ya, nanti akan kita ulas lagi dalam kelas yang akan datang insyaallah, mengenai sistem nilai ini. Ini mesti kita mengikuti petunjuk. Ya. Maka Al-Quran yang diturunkan sebagai huda itu di sini ini. Ya. Maka petunjuk itulah yang memang harus kita ikuti. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala kita mesti mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik artinya baik yang menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan menurut hawa nafsu kita. Ya. Termasuk juga tadi ketika kemudian manusia yang menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menjadikan arca sebagai Tuhan, menjadikan binatang tertentu atau simbol tertentu sebagai Tuhan, sosok tertentu sebagai Tuhan. Ya. Itu adalah sebetulnya mereka sedang menuhankan hawa nafsunya. Jadi ini dikuatkan ya, dengan statement-statement dalam Al-Quran di ayat-ayat yang lain mengenai nama-nama Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi secara eksplisit Al-Quran ini menegaskan ya, bahwa nama-nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah penamaan buatan manusia. Ya. Di surah Al-A'raf ya, itu dalam konteks satu dialog antara Nabi Hud ya dengan kaumnya, yaitu kaum Ad yang terus membantah ya, ajakan Nabi Hud alaihissalam untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Hud kemudian apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala yaqul ala lisani Hud alaihissalam, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Apakah kalian ini mendebat ya, mengenai nama-nama yang nama itu adalah kalian sendiri yang membuatnya, yang menamakannya, nama-nama Tuhan itu. Ya. Kalian dan nenek moyang kalian sendiri. Ya. Jadi nama-nama Tuhan itu yang selain Allah Subhanahu wa taala mengikut Al-Qur'an ya. Al-Qur'an menamakannya bahwa itu adalah penamaan buatan manusia. Ya, itu man-made itu.
Ya. Dan Allah tidak ada apa namanya menyebutkan apa-apa. Ya. Kemudian di surah An-Najm yang kurang lebih sama. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. An-Najm, yang di An-Najm ini konteksnya adalah Quraisy, ya. Tuhan-tuhan yang ada di Quraisy, ya. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, ya. Itu Al-Quran ya kemudian menjelaskan bahwa semuanya itu adalah nama-nama yang kalian namakan sendiri, kalian dan nenek moyang kalian sendiri yang menamakan itu. Yang mana Allah tidak menurunkan dalilnya. Bahkan kemudian dilanjutkan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Nah, ini kembali lagi, ya, tidaklah mereka itu kecuali mengikuti dugaan-dugaan dan hawa nafsu mereka, ya. Wa ma tahwal anfus. Jadi Tuhan dan nama-nama Tuhan yang selain Allah itu sebetulnya adalah karena mengikuti hawa nafsu, ya. Apapun, ya. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ya, ini di surah Yusuf. Ma anzalallahu biha min sultan. Ya. Ini dialognya Nabi Yusuf dengan temannya yang ada di tahanan, ya, di penjara. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian, ya, Al-Quran jelas di sini. Ya. Konsep Tuhan yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bikinan manusia. Maka benar tadi apa juga yang dikatakan oleh ilmuwan-ilmuwan Barat sendiri, memang mereka mengakui bahwa itu adalah bikinan mereka. Ya. Kalau mereka beriman pada Allah, baru itu bukan bikinan mereka. Ya, itu konsep Al-Quran seperti itu. Ya. Baudelaire dalam satu bukunya, ya, juga mengatakan bahwa konsep Tuhan itu adalah sesuatu ataupun perhatian yang ultima, ya, yaitu yang menjadi pusat perhatian segala-galanya, ya. Yang menjadi sentral perhatian, itulah Tuhan, itulah agama. Ya. Agama adalah keadaan ketercengkraman oleh perhatian ultima. Satu perhatian yang memberikan kualitas atau arti, ya, dan bobot kepada semua perhatian-perhatian yang lain sebagai titik tolak dan yang berisi jawaban pertanyaan tentang makna hidup kita. Ya. Artinya ini, ya, mengikuti pandangan-pandangan ilmuwan Barat dan juga apa yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa memang Tuhan itu adalah menjadi satu pusat segala-galanya, ya. Pusat yang memberi makna, pusat yang memberi arti, ya, pusat yang menjadi penggerak, ya. Ibaratnya jika wujud ini adalah satu sistem, ya, engine ataupun mesin tertentu, maka Tuhan ini adalah pusatnya yang menggerakkan semua roda-rodanya semua, ya, hingga menjadi gerak, ya. Semua spare parts, ya, semua komponen-komponennya menjadi bergerak, ya, ketika digerakkan oleh Tuhan ini. Ya. Jadi Tuhan itu adalah inti, ya, agama, inti wujud ini,
ya, dia adalah the ultimate concern. Ya. Jadi perhatian utama, ya, apa yang jadi perhatian utama, ya itulah Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu adalah quintessence, ya, atau jauhar, ya, and main constituent of existence, ya. Jadi yang membentuk wujud, ya, pembentuk utama wujud dan pembentuk utama worldview, itulah Tuhan. Jadi dengan tidak adanya Tuhan berarti semuanya menjadi tidak ada. Adanya Tuhan semuanya menjadi ada. Nah ini berlaku baik dalam sistem Islam maupun di luar Islam, non-Islam. Hanya bedanya nanti akan kita uraikan, ya, adalah mengenai konsep, mengenai komponen-komponen utamanya. Ya. Sehingga tadi atau pada kesempatan yang lalu saya juga sudah satu perumpamaan, ya, itu bisa diumpamakan ibaratnya, ya, jika wujud ini adalah merupakan atau sistem ini adalah merupakan kesatuan sistem dalam satu mobil misalnya, ya. Maka sistem yang Islami, ya, maka di sana ada sistem atau mobil yang Islami, ada mobil yang sistem, satu sistem tadi, ya, yang di luar Islam. Ya. Satu sistem yang Islami, maka semua komponen-komponennya, ya, itu sudah ditentukan sedemikian rupa, ukuran-ukurannya juga sudah diukur sedemikian rupa, ya. Kemudian posisi-posisinya juga sudah ditentukan sedemikian rupa, sehingga ia merupakan satu kesatuan yang sistematik, yang harmoni. Ya. Kemudian sistem yang lain juga memiliki konsep Tuhannya sendiri, ya. Ada ultimate concern-nya sendiri, ya. Memiliki core-nya sendiri, ya. Cuma siapa atau apa yang ada di core itu, ini yang membedakan antara sistem yang Islami dengan sistem yang di luar Islam. Nah, itu nanti akan kita sampai ke sana. Jadi jika digambarkan, ya, God, ya, Tuhan itu bisa berubah atau ditukar dengan apa saja, ya. Bisa manusia di situ, bisa sosok tertentu bisa di situ, atau bisa ideologi tertentu bisa di situ, ya. Kemudian juga bisa benda-benda tertentu untuk di situ, ya. Karena di dalam Al-Quran tadi, ya, konsep Tuhan secara umumnya adalah apa yang menjadi yang dianggap paling utama, ya, oleh hawa nafsu seseorang. Maka apabila dia itu yang jadikan utama adalah harta, maka harta itulah jadi Tuhan. Jika itu adalah duit, maka duit itu yang jadi Tuhan. Jika itu adalah jabatan, maka jabatan itulah yang jadi Tuhan. Ya. Karena dengan demikian, yang menjadi Tuhan itulah yang akan mengontrol segala-galanya, seluruh kehidupannya. Ya. Yang akan mengontrol bagaimana dia mesti berbuat ini, mesti berbuat itu, ya, atau meninggalkan ini, meninggalkan yang itu, mengerjakan yang itu semuanya adalah tergantung pada jenis, ya, ataupun hakikat konsep ketuhanan yang ia miliki. Ya.
Jadi from him, through him, and to him. This is apa namanya, apa sentralitasnya Tuhan itu. Ya. Dan sekali lagi Tuhan ini bisa berwujud, ya, bisa berbentuk apa saja sesuai yang diyakini oleh pengikutnya atau pemiliknya. Ya. Maka di sini kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang membedakan Tuhan dalam Islam dan atau dalam sistem Islam dan Tuhan dalam sistem yang selain Islam. Dalam Islam, ya, siapa atau apa Tuhan dalam Islam itu, maka di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita semua, ya, bahwa Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Ya. Is Allah the Almighty. Disebut dalam Al-Quran lebih dari 2.500 kali. Allah. Ini tidak apa namanya mengikutkan yang sebutan Rabb, Ilah, ya, Rahman, Rahim, ya, As-Sami, Al-Alim, ya, Al-Basir dan sebagainya. Bukan, itu tidak dimasukkan. Hanya Allah saja. Itu disebut lebih dari 2.500 kali di dalam Al-Quran. Dan di dalam surah Al-Ikhlas, ya, secara keseluruhan, ya, yang merupakan definisi Tuhan, ya, dalam Islam, mengenai sampai nama juga, ya, itu dijelaskan di situ. Ya. Dan untuk pengetahuan hadirin sekalian, nama Tuhan, ya, atau agama yang memiliki nama Tuhan yang jelas, itu hanya Islam. Ya. Hanya Islam. Nama Tuhannya itu jelas, yaitu Allah. Ya. Agama-agama yang lain tidak punya nama Tuhannya itu secara jelas. Ya, saya katakan secara jelas dan konsisten. Ya. Semenjak diturunkan Al-Quran, ya, sampai sekarang ini nama Tuhan dalam Islam ya jelas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti di dalam Judaisme misalnya, ya. Tidak seperti di dalam Christianity, ya, tidak seperti di dalam Hindu, ya, tidak seperti di dalam Buddha dan sebagainya. Nama Tuhannya tidak jelas. Ya. Proper name maksud saya, nama yang proper itu. Ya. Mungkin akan ada yang tanya, bukankah di dalam agama apa namanya Yudaisme itu ada Yahweh, ada Elohim, ya, ada Adonai dan lain sebagainya. Itu tidak ada penyebutan secara spesifik, ya, di dalam kitab suci mereka. Ya. Juga konsep yang ada di Tuhan yang ada di dalam agama Hindu itu juga tidak spesifik, tidak konsisten antara Brahma, Wisnu, Siwa. Ya. Suatu ketika Brahma lah yang kemudian yang paling dominan, tapi dalam saat yang lain Siwa yang dominan. Saat yang lain lagi Wisnu yang dominan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kami sudah masuk waktu maghrib, ya, di Brunei Darussalam, dan sudah jam 6 lebih 2 menit. Ya. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang.
Dan apa namanya, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf ya, saya katakan memang konsep Tuhan ini karena memang begitu sentral. Kita memerlukan waktu sampai 3 pertemuan memang. Saya apa namanya buat seperti itu. Maka insya Allah akan kita bahas lagi pada pertemuan yang akan datang. Demikian saya rasa saran Kasim, dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Qul qouli hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.